Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di kelompok kami Tri Wahyuni, Nibros Revi Ali, Ramaditya Prasetyo Wadana, Wahyu Tri Prasetyo. Oke, di sini pengertian konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat. Konsep keberagaman Islam merujuk pada pemahaman bahwa Islam mengakui dan menghargai perbedaan yang ada di antara umat manusia, baik dalam hal suku, bangsa, budaya, maupun agama. Keberagaman ini dianggap sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu lelaki dan perempuan dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah sunatullah yang harus diterima dan dihargai. Membangun persatuan umat dalam konteks keberagaman berarti menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai di antara berbagai kelompok yang berbeda. Adapun penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain, A. Adanya pergolakan politik dalam negeri, B. Mengalirnya pemikiran non-muslim, C. Akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Repi. Baik, Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. Satu, prinsip keberagaman yang lapang. Islam mendorong sikap terbuka dalam mencari kebenaran. Klaim kebenaran yang absolut harus dihindari dan pemahaman yang sadar serta tulus kepada Tuhan itu sangat penting. Keadilan yang objektif, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang suka atau tidak suka terhadap orang lain, termasuk pemeluk agama lain. Yang ketiga, kompetisi positif dalam kebaikan. Pemeluk agama lain melakukan amal sosial. Umat Islam seharusnya tidak mencurigai mereka, tetapi menjadikannya sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik dalam hal kebaikan sosial. A. Konsep toleransi dalam Islam. Pada dasarnya, kata toleransi sangat sulit untuk mendapatkan pandangan. Katanya secara tepat dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti toleransi dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kalangan Islam mulai membincangkan topik ini dengan istilah tasamuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Wahyu. Saat saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Satu, toleransi dalam Islam. Toleransi dalam hal sosial, dalam hal ini Islam tidak melarang untuk bertoleransi seperti halnya Rasulullah SAW. Di zamannya Islam hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Islam menjamin kehidupan mereka dengan seadil-adilnya, tentu tetap menggunakan dengan aturan Islam karena aturan ini tidak bisa ditoleransikan. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Al-Maidah surat 2. B. Toleransi dalam hal sistem dan prinsip nilai Islam. Islam merupakan agama yang fleksibel dalam bertoleransi, semua bertoleransi kecuali dalam hal nilai dan prinsip yang telah ditentukan oleh Allah. Islam tidak memaksa orang lain untuk mengikuti aturan Islam. Namun, Islam melindungi orang yang tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat hidup berdampingan jika orang kafir dan non-Islam tidak memerangi atau memusuhi Islam. C. Sistem nilai dalam Islam. Islam merupakan agama yang berasal dari langit yang tidak bisa disejajarkan dengan agama lain mengenai kebenarannya. Karena agama ini tidak diciptakan oleh manusia, melainkan oleh sang pemilik manusia itu sendiri. Tauhid, ibadah, kiamah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. D. Prinsip nilai dalam Islam. A. Taksik, yang merupakan sifat membenarkan terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Allah, Rasul dari ulil amri. Kebenaran ini mutlak, hanya mengakui sebuah kebenaran yang datang dari Allah. B. Tasrih, sebuah aturan
atau hukum yang dibuat oleh Allah yang harus dipatuhi apapun bentuknya, dimanapun dan bagaimanapun, dan tidak bisa disesuaikan atau ditoleransikan dalam agama lain. C. Siriyah menutup rahasia atau menyembunyikan sebuah hal yang tidak boleh diketahui oleh non-muslim. Hal ini dilakukan oleh para zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk potensi Kaum muslim. muslim dari siasat atau rencana jahat yang dilakukan oleh orang kafir dan non-kafir. Jika sebuah toleransi menyentuh ranah di atas dalam, maka Islam tidak bisa bertoleransi akan hal ini karena keberadaan Islam mutlak datangnya dari Allah dan tidak bersandar kepada apapun. Kebenaran ini datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah engkau termasuk kalangan orang yang bimbang. Al-Baqarah ayat 147. Pada hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan angkatkan nikmatmu atas kalian dan ridho Islam sebagai agama kalian. Madinah ayat 3. Maidah. B. Ayat Al-Quran tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dalam berkaitan dengan agama Islam merupakan petunjuk bagi manusia menunjukkan jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perbuatan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman dan pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.